Oke, baiklah. Selamat malam, ibu-ibu dan adik-adik semua. Ya, malam, Bu. Ya, Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya salam kenal ya, ibu-ibu dan juga adik-adik semua. Ya, mungkin ini pertama kali kita bertemu di Zoom ini. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal persalinan ya, ibu-ibu dan juga adik-adik semua. Jadi nanti semuanya boleh bersuara karena kita sifatnya adalah sharing, apalagi ibu-ibu yang sudah bekerja di puskesmas. Saya yakin tidak hanya pengalaman aja nih, tapi ibu-ibu pun udah sering ini terpapar dengan kasus-kasus ini. Oke, ya, boleh saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya ibu-ibu semua, adik-adik. Udah, Bu. Oke, sudah. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai soal persalinan. Kita langsung aja ke soalnya. Oke, jadi di sini ini sistemnya bagaimana ya Ibu? Apa nanti langsung menjawab dulu? Atau langsung kita bahas soalnya Bu? Nanti akan ada polling, Ibu, selama 1 menit. Akan ada kesempatan untuk peserta membaca selama 1 menit. Selanjutnya akan ada polling. Setelah itu boleh dibahas, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Baiklah Ibu-Ibu, kita langsung aja ke soal yang pertama ya. Silahkan Ibu-Ibu. Oke, silahkan Ibu-Ibu. Ini langsung ke soal yang pertama ya. Oke, cukup ini ya Bu. Fluktuatif ya. Tadi kayaknya A yang paling banyak nih. Ini sudah banyak jawabannya yang di D. Jawaban terbanyaknya di D, ya, Ibu. Iya, jawaban terbanyaknya di D. Oke, mari kita lihat ya Ibu-Ibu. Oke, oke, semuanya sudah menjawab ya. Jawaban terbanyak itu di D dan yang kedua itu di A. Oke, ini kata kuncinya Ibu. Ini ya, dia itu G5, P3A1, bahkan hamil 37 minggu dalam proses persalinan di Puskesmas Ponet. Bila persalinan spontan, ATRN, bayi langsung menangis. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya
semuanya ini normal, cuman ada masalah nih. 30 menit plasentanya belum lahir, darahnya baru sedikit nih keluarnya, hanya 300 cc. Nah, bidan ini telah melakukan manual plasenta, plasenta lahir lengkap, kontraksi baik. Apa penyebab paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, jadi ini sebenarnya kasusnya apa, Ibu-Ibu? Retensio plasenta ya, Ibu-Ibu ya. Nah, sini kasusnya adalah retensio plasenta karena apa? Karena dia setelah 30 menit plasentanya itu belum lahir, ya kan? Nah, ini plasenta ini jawabannya adalah yang ada sifat. Nah, retensio plasenta ini kita lakukan dengan cara manual plasenta ya, Bu. Di mana manual plasenta itu kita bisa menggunakan tangan maupun alat untuk mengeluarkan plasenta tersebut. Nah, syaratnya itu dia sudah 30 menit setelah bayi lahir. Nah, ini kan tadi pas ya. Setelah 30 menit ya kan, plasentanya belum lahir. Makanya kasusnya adalah retensio plasenta dan dilakukan manual plasenta. Nah, apa penyebab terjadinya retensio plasenta tersebut? Nah, penyebabnya ini. Yang pertama ada invasi plasenta. Itu trauma pada endometrium. Trauma pada endometrium ini misalnya yang tadi anaknya itu udah grande multipara lebih dari 5. Otomatis tempatnya plasenta ini kan bertempat di tempat yang bersih ya, Bu. Artinya dia nggak mau tempat bekas. Nah, di saat grande multipara itu akan lebih berisiko terjadi retensio plasenta karena semua endometrium itu sudah pernah tertempel gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada hipoperfusi plasenta. Itu biasa komplikasi kehamilan misalnya karena kasus preeklamsi ataupun memang masalah pada uterusnya. Baru kontraktilitas inadekuat. Ini artinya kontraksi uterusnya itu kurang adekuat. Ini biasanya penyebab retensio plasenta. Nah, balik lagi nih kita ke kasus tadi. Nah, dia kasus ini dia setelah 30 menit semuanya ini lahir lengkap ya kan Bu. Nah, lahir lengkap, kontraksinya juga baik. Nah, kira-kira plasenta jenis apa ini? Berarti kan masalahnya perlekatan ini sebenarnya ya. Nah, jenis-jenisnya itu ada banyak ya. Kalau ada sifa, itu dia tipis sampai hilangnya lapisan jaringan ikat sebagian atau seluruh, sehingga plasenta sulit terlepas. Nah, kalau dia per kereta, ini dia udah sampai ke lapisan otot, bahkan sampai lapisan peritoneum. Sehingga ini dianjurkan untuk histerektomi kalau udah plasenta per kereta. Kalau plasenta inkreta, ini sudah tidak mungkin juga lepas sendiri. Kalau yang ini tadi udah sampai ke peritoneum, kalau ini hanya sampai otot, dan ini juga perlu dilakukan histerektomi, tapi masih bisa dilakukan yang kuretase. Sedangkan kalau per kereta ini udah nggak ada pilihan lain, udah harus histerektomi. Nah, selanjutnya kalau plasenta akreta, kalau akreta ini plasentanya sulit dilepas ya kan, tapi juga harus dikuretase. Sedangkan di soal kita tadi nggak ada dilakukan kuretase, hanya dilakukan manual plasenta biasa. Nah, kalau plasenta incarcerata ini plasentanya ini tertahan karena adanya segmen bawah rahim ini. Nah, dan ini pun biasanya kalau dikeluarkan akan menimbulkan perdarahan dan infeksi. Nah, sedangkan pada soal kita tadi, Ibu-Ibu, di sini nggak ada disebutkan perdarahannya pun masih normal, ya kan? Perdarahan yang nggak normal itu kan lebih dari 500 cc. Nah, ini juga nggak ada tanda-tanda infeksi karena suhunya pun masih normal. Suhu normal ke 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Makanya penyebab yang paling mungkin pada kasus ini adalah plasenta adhesiva. Begitu, Ibu. Oke. Maaf Bu, ini sistemnya kita tanya jawab dulu apa langsung dulu Bu? Ke soal selanjutnya. Boleh langsung ke soal selanjutnya, namun apabila ibu-ibu ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya saja ibu. Oke, terima kasih Bu. Oke, sampai sini bisa Ibu-Ibu atau ada pendapat lain dari Ibu-Ibu ini? Lanjut, Bu. Lanjut, oke ya Bu. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Ini, ayo silahkan Ibu-Ibu.
Oke. Oke, ibu-ibu paling banyak menjawabnya itu jawabannya C, selanjutnya B ya. Oke, mari kita bahas ya ibu-ibu. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau kita dalam menjawab soal itu, kita fokus aja ke pertanyaan. Pertanyaannya ini apa tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut, ya kan Bu? Nah, di sini kasusnya dia ini apa ini? Atonia uteri, ya kan Bu? Karena ada di sini kata kuncinya, keywordnya adalah kontraksi lembek. Nah, jadi bidan ini telah melakukan penata laksanaan nih atonia uteri sesuai SOP, namun tidak berhasil dan menyiapkan rujukan. Jadi rujukannya itu apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ya, jawabannya itu adalah KBI ya, Ibu, kompresi bimanual internal. Kenapa? Nah, jadi kita bahas dulu. Apa sih atonia uteri? Jadi atonia uteri itu apabila rahim kita tidak mampu berkontraksi secara baik dalam batas 15 menit, 15 detik setelah dilakukan rangsangan taktil setelah masase. Makanya kan setelah lahirnya plasenta, maka tindakan yang paling dulu kita lakukan adalah masase uterus, ya kan Bu? Nah, apa aja penyebabnya? Penyebabnya itu biasanya kandung kemih bisa. Jadi makanya ibu baru siap melahirkan, ibu postpartum di kala 4 pun ada pemantauan kandung kemih ya kan Bu, selain dari TTV. Baru apa lagi? Gimana Bu Erni? Oke, kita lanjut ya Bu. Baru selain itu, ini pembesaran uterus yang berlebihan waktu hamil. Misalnya makrosomia anaknya, atau mungkin dia hidramnion. Nah, itu juga mempengaruhi terjadinya atonia uteri. Partus lama, karena udah terlalu lama, akhirnya miometriumnya juga tidak maksimal berkontraksinya. Multiparitas jelas ya Bu, apalagi disertai dengan usia ibunya yang lebih dari 35 tahun. Itu biasanya sangat berisiko untuk terjadinya atonia uteri. Atau bisa juga dalam kesalahan dalam penata laksanaan kala 3. Kan kala 3 ini ya, PTT melakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, pada saat PTT itu kan tangan kita harus dorsal kranial, pada saat peregangannya pun harus pas. Nah, di saat tindakan kita itu kurang pas, maka juga bisa menyebabkan terjadinya atonia uteri. Dan kesalahan yang sering terjadi apa nih ibu-ibu semua? Kesalahannya itu yang sering terjadi itu adalah di saat bayi baru lahir, ya kan? Bayi baru lahir, yang kita utamakan tuh bayinya dulu. Padahal apa yang paling penting, Ibu? Yang paling penting itu kan kita langsung cek janin kedua dan berikan suntik oksitosin. Nah, gitu. Begitu kan Ibu-ibu. Nah, makanya itu penyebab atonia uteri ini. Bagaimana penanganannya? Inilah langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita masase dulu terus, ya kan? Pada saat masase rupanya nggak ada kontraksi juga, maka langsung kita cek kandung kemih. Kalau kandung kemihnya pun ternyata nggak penuh nih, ya udah kita bersihkan store cell. Setelah bersihkan store cell masih belum juga, maka kita lakukan KBI selama 5 menit ya kan. Kalau berhasil lanjutkan lagi 2 menit. Tapi kalau ini tidak berhasil, maka kita kalau tidak berhasil, maka kita melakukan KBE. Jadi kita ajarkan kepada keluarga untuk melakukan KBE. Nah, ya kan Bu. Nah, sambil keluarga melakukan KBE, nah, kita melakukan suntikan ergometrin 0,2 mg secara IM di 1/3 paha. Nah, kalau setelah disuntik ergometrin masih belum ada kontraksi juga, maka kita drip oksitosin 20 international unit dalam 500 cc RL ataupun ACL boleh itu diguyur secepatnya. Udah habis nih RL kita tadi kan, udah masih belum juga, maka kita lakukan KBI. Nah, tadi di soal kita tadi sudah dilakukan manajemen
KBI, ya kan? Manajemen ini Antonia Uteri ini sudah dilakukan soal kita ini tadi. Dan bidan ini pun belum berhasil juga. Jadi sambil melakukan rujukan, kita ngapain lebih tepat KBI atau KBI? Lebih paling dianjurkan adalah KBI. Karena KBI lebih efektif untuk meningkatkan kontraksi uterus dibandingkan KBI. Makanya ini tetap dikasih infus, tapi tetap kita melakukan KBI. Begitu, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu? Atau ada yang mau disampaikan? Iya Bu, mohon bertanya. Itu tadi ada pilihan KAA juga ya Bu kayaknya. Yang Oke, KA itu kompresi aorta ya, Bu. Ya. Kompresi aorta. Kalau kompresi aorta ini biasa dilakukan di rumah sakit, Bu. Sedangkan ini kita merujuk. Merujuk tidak dianjurkan untuk kompresi aorta. Kenapa? Kan kompresi aorta itu kan, Bu, kita menekan tangan kita pas di bagian fundus ibu. Dan ini bahu kita ini harus tegak lurus ya kan, Bu. Dan ini memerlukan tenaga yang ekstra. Ekstra. Sedangkan efektif. dalam sedangkan ini kan posisinya kita sedang merujuk di jalan. Gimana kita mau ekstra nanti goyang-goyang mobilnya kan? Jadi nggak dianjurkan. Sedangkan kalau KBI masih bisa, Bu, tangan kita standby, ya kan? Satu lagi mungkin megang ambulans lah atau megang ibunya. Nah, gitu, Bu. Kalau yang C itu Bu, tampon Pasang hidrostatik. tampon. Tampon ini tidak dianjurkan, Bu. Ini yang paling tepat itu adalah KBI karena sesuai dengan penata laksanaan tadi itu di buku Kemenkes yang saya ini itu nggak ada penata laksanaan atau neuter itu dengan memasang tampon. Tapi pasang tampon ini bisa kita berikan pada pasien dengan perdarahan selain dari atonia uteri. Begitu, Bu. Kenapa? Karena kan atonia uteri ini kan masalahnya karena miometriumnya yang gagal berkontraksi, kan, Bu, ataupun kontraksinya tuh nggak maksimal. Jadi kalau tampon ini hanya menahan perdarahan, sedangkan masalah utamanya adalah miometriumnya itu yang tidak maksimal untuk berkontraksi. Jadi kalau kita pasang tampon, kita hanya menghentikan perdarahan, penyebabnya nggak teratasi. Jadi perdarahan tetap berlanjut, tapi cuma sedikit lah tertahan. Itulah kira-kira, Bu. Bertanya Bu, izin Silakan, bertanya. silakan Ibu. Jika di jawaban itu ada pilihan KBI, kondom kateter, mana yang kita pilih? Misalnya ada KBI dan kondom kateter. Karena sekarang itu ketika merujuk kita dianjurkan untuk melakukan kondom kateter, Bu. Oke. Nah, kalau berdasarkan Kemenkes, Bu, masih kita dianjurkan untuk KBI. Dan saya pun ada buku terbaru ini, Bu, dari IBI. Nah, itu masih KBI, Bu. Jadi kondom kateter lebih diutamakan KBI. Ibu dapat dari mana itu, Bu? Yang menganjurkan siapa? Objin kah? Opjin. Objin. Jadi Objin mengatakan lebih bagus kondom kateter. Iya, Iya. iya. Oke, Bu. Nanti akan saya tambahkan referensi terkait mungkin, Bu, terkait dengan kondom kateter. Yang kita cari. Kalau rujukannya jauh, juga lumayan capek KBI itu Bu. Iya, kalau rujukannya jauh, iya, Bu. KBI memang ini. Tapi kalau berdasarkan yang soal kita ini dan berdasarkan referensi, itu memang KBI masih, Bu. Tapi nanti akan saya share juga ke ibu-ibu mengenai kondom kateter tadi. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga Ibu atas sharingnya. Oke, ada lagi ibu-ibu? Ada pas? Iya Bu, lanjut Bu. Pas Bu, lanjut Ibu. bertanya, Oke. izin bertanya. Silahkan Ibu Hikmah. Itu kan bidang melakukan penerataksanaan atonia sesuai SOP kan ya, namun tidak berhasil. Berarti kan KBI sama KBE itu kan sudah masuk ke SOP, Bu. Sudah Ibu. Nah, ini kan Oh. tidak berhasil gitu loh. Kok jawabannya kok KBI gitu loh ya, kok yang B nggih? Oke, terima kasih Bu Hikmah. Oke, jadi kita bahas lagi ya. Ini adalah bagan penata laksanaan dari atonia uteri. Jadi, Ibu bidan ini udah melakukan prosedur ini nih, Bu. Udah melakukan massase, KBI, cek kandung kemih sudah, bekuan darah stor sel sudah,
KBI sudah masih gagal, KBE sudah masih gagal, suntik ergometrin pun masih gagal, ya kan? Berarti dia sudah masih di tahap ini, Bu, rujuk nih kan? Nah, tapi rujuk ini, ya kan, apakah yang paling tepat kita lakukan sambil merujuk? Nah, yang paling tepat itu adalah KBI. Kenapa, Bu? Karena KBI itu terbukti lebih efektif meningkatkan kontraksi uterus dibandingkan dengan KBE, begitu, Bu. Nah, kalau kompresi tadi alasannya seperti yang saya paparkan sebelumnya, membutuhkan tenaga yang ekstra, sedangkan kita di perjalanan jadi nggak memungkinkan. Begitu, Bu. Tapi sambil merujuk, kita tetap ini, Bu, memberikan infus RL plus oksitosin 20 international unit. Kalau yang pertama tadi kita guyur atau kita cor, kalau yang kedua sambil merujuk kita hanya memberikannya dalam 1 jam. Jadi 1 jam itu perkiraannya 500 cc, begitu, Bu. Jadi yang paling tepat memang masih KBI, Bu. Jadi kan kalau kita merujuk tadi kan pakai infus RL plus oksitosin. Nah, apa yang kita lakukan? Kan kita nggak ngapa-ngapain nih, Bu. Kalau infus telah terpasang, oksitosin pun telah di drip misalnya kan. Nah, kan kita bisa melakukan KBI sambil di perjalanan dengan harapan biometrium kita itu bisa berkontraksi begitu, Bu. Bagaimana, Bu? Iya, Bu. Oke. Ada lagi ibu-ibu? Atau ibu-ibu ada nggak nih pengalaman nih di puskes atau di rumah sakit? Tapi kalau di rumah sakit nggak mungkin dirujuk lagi, Bu. Di puskes lah. Alhamdulillah tertangani Bu dengan penata laksanaan atonia uteri. Alhamdulillah. Sampai di mana Ibu Deni menangani kasusnya? Sampai di step mana nih? Sampai KBI. KBI 5 menit ya, Bu. Tapi juga disuntik itu ergometrin Ergometrin. sama oksitrip terus berhenti. Oksitrip. Terus berhenti. Alhamdulillah. Biar enggak marah. Oke, ada lagi ibu-ibu? Ampun Bu, lanjut. Oke, sampun. Kita lanjut ya, Bu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan ibu-ibu. Kayaknya yang paling banyak yang milih D nih ya. Oke, udah mulai fluktuatif lagi. Jawaban terbanyaknya D, Ibu. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Nah, jadi ini apa tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut, ya kan? Nah, ini kata kuncinya adalah ini, Bu. Bidan mengeringkan bayi dan meletakkan di atas perut ibu. Jadi apa selanjutnya langkah-langkah PN nih? Masih ibu-ibu bidan dah hafal. Ya, jawabannya yang paling tepat itu adalah benar D, Bu, memastikan tidak ada janin kedua. Setelah ini baru kita suntik oksi, ya kan, Bu? Setelah suntik oksi, barulah kita ini potong tali pusat, baru lakukan IMD, baru kita PTT. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Ini yang biasa ibu-ibu lakukan ini. Iya Bu. Oke. Next ya, Bu. Ada Ya. lagi yang mau disanggah? Sejalan Bu. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Monggo ibu-ibu. Salam. Pusing? Pusing? Pusing, Kak? Oh ya, enggak bisa masuk besok.
Jawaban terbanyaknya di B dan E, Ibu. Oke, jawaban terbanyaknya di D dan B dan E. Oke, kita bahas ya Ibu-Ibu. Nah, ini rencana asuhan apa yang paling tepat nih? Menurut Ibu-Ibu ini apa diagnosanya nih? KPD ya, Bu. KPD, Bu. Oke, betul sekali Ibu-Ibu. KPD, ketuban pecah dini. Karena dia itu pecah sebelum adanya tanda-tanda infarktu ya Ibu-Ibu ya. Dan juga ini kertas lakmusnya positif. Rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut apa? Ya kan? Nah, jadi yang paling tepat itu adalah C. Beri antibiotik profilaksis. Nah, mari kita bahas. Apa sih KPD? KPD itu kan apabila ketuban itu pecah ya Bu, sebelum ada tanda-tanda infarktu. Dan ini berdasarkan referensi ini biasanya indikasi setelah usia kehamilan 22 minggu ataupun dia sebelum proses persalinan berlangsung. Nah, penyebabnya dari KPD ini itu grande multipara. Anaknya lebih dari 5 ataupun dia bisa karena CPD, cephalopelvic disproportion ya Bu. Otomatis kan kalau dia nggak sesuai kan bisa menyebabkan ketegangan sehingga nanti ketubannya itu bisa pecah. Gemeli juga walaupun kelainan letak, baik letak sungsang ataupun letak di presentasi muka dan lain-lain sebagainya itu akan meningkatkan resiko dari ketuban pecah dini ini. Nah, penanganan dari ketuban pecah dini ini Bu, secara umum itu kita memberikan eritromisin 4 kali 250 mg selama 10 hari. Inilah dia antibiotik profilaksisnya. Baru kita rujuk ke fasilitas yang memadai. Tapi jika dia di rumah sakit, ya, ini ada kriterianya. Kalau dia lebih dari 34 minggu, kita bisa menyarankan untuk induksi persalinan. Kalau dia 24 sampai 33 minggu, ya kan? Nah, ini bisa lakukan persalinan segera ini. Nah, tapi kalau kurang dari 24, maka kita pertimbangkanlah resiko pada ibu maupun janinnya atau mungkin terminasi kehamilan. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya tadi adalah langsung berikan antibiotik profilaksis karena itu adalah yang paling tepat. Sampai di sini, apakah ada interupsi Ibu? Bu, Silahkan Bu Elizabeth. tapi kan Bu, bidan nggak ada wewenang untuk memberikan antibiotik. Oke. Jadi kan Ibu-Ibu, dalam menjawab soal, selain kita itu berfokus pada soal, nah kita juga harus berfokus pada ini tempatnya di mana Bu. Nah ini kan tempatnya di rumah sakit. Iya, Ya di kan rumah Bu? sakit. Iya, di rumah Kalau di sakit. rumah sakit kan kita kolaborasi pasti sama dokter. Kecuali ini di PMB. Ya kan Bu? Kalau Iya, benar-benar. jadi kita emang harus cek Bu, jangan sampai kita kena jebakan Batman. Jadi kasusnya itu di PMB kah, di puskesmas kah, atau di rumah sakit itu akan mempengaruhi. Misal kayak di rumah sakit, nggak mungkin lagi kita rujuk, ya kan Bu, Bu Yesi, sama pula namanya sama saya ini. Iya, Bu, benar. Oke, ada lagi Ibu-Ibu? Bu, coba lihat penanganan yang umum tadi, Bu. Oke, silakan Bu. Nih. Nah, yang umum itu kan berikan eritromisin 4 kali 250 mg selama 10 hari, kemudian rujuk ke fasilitas yang memadai atau rumah sakit. Ya, Ya. Yang iya. berikan eritromisin itu di PMB apa boleh, Bu?
Eritromisin, kalau kasus KPD, Bu, itu saya sarankan tetap langsung kita rujuk. Karena kita nggak pernah tahu nanti komplikasi apa yang akan terjadi setelah terjadinya KPD ini, Bu. Jadi kita meminimalisir. Karena kan bidan ini kan cuman sebenarnya fisiologis, bukan begitu kan, Bunda? Iya. Sama kan kita itu gawenya sebenarnya di promotif sama preventif. Nah, sedangkan KPD ini seharusnya udah termasuk lahan di kuratif dan juga rehabilitatif. Jadi tetap kita rujuk, Bu. Jadi Iya. kalau Ibu Kalau tanya, secara gimana, Bu? Kalau di penapisan persalinan itu kan kita harus merujuk ke tuban pecah lebih dari 24 jam, Bu ya. Kalau Iya, Bu. kalau disarankan dari puskesmas kan 6 jam tidak ada kemajuan dirujuk, nggih. Iya, Bu. Kalau di teori sendiri kan 24 jam Bu yang penapisan persalinan, nggih. Iya, Bu. Ya, kalau menurut apa namanya ilmu yang terbaru itu gimana, Bu? Oke, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Deni. Ya, jadi Bu, kalau untuk ilmu yang terbaru, ini sudah referensi berdasarkan Kemenkes. Jadi memang penata laksanaannya itu memang antibiotik itu paling utama agar mencegah terjadinya infeksi lah terutama kan, Bu. Tapi kalau Ibu tanya tadi, berapa jam gitu harus kita tahan? Nah, saya memang belum membaca Permenkes yang terbaru, tapi nanti akan saya tambahkan di PPT ini, Bu, di belakangnya nanti. Dan saya lampirkan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Ibu. Ibu, ini kan sudah ada pembukaan 2 cm, kontraksi 2 kali dalam 10 menit selama 20 detik. Ini kan masih 2 jam, keluar cairan baru 2 jam ya, Bu. Kategori KPD sendiri itu kan apa ya, ketuban pecah dini jika tidak ditandai dengan tanda-tanda infartu. Lah ini sudah menunjukkan bahwa ada tanda-tanda infartu dengan pembukaan 2 cm ini. Ini gimana? Kalau di puskesmas sendiri itu kan kita menunggu sampai 6 jam. Seperti itu, Bu. Keluar cairan berbau amis itu. Tuban kan berbau amis memang. Kecuali berbau busuk itu yang apa itu? Korioaminasis ya. Ketuban itu kan baunya ya memang amis. Nah, gimana Bu? Soalnya jawaban dari kami itu yang masih pantau kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan, Ibu ya. Ada kemajuan sampai 6 jam, baru itu dikategorikan KPD, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Ada lagi, Ibu? Ibu yang kerja di rumah sakit ada di sini? Kalau di rumah sakit memang antibiotik dulu yang masuk memang, Bu. Oke. Jadi Bu, kalau dari saya pribadi ya Bu, ini karena dia di rumah sakit dan ini pun memang sih, dia kan ini udah ada sih tanda-tanda infarktunya, tapi belum memang adekuat ini kan Bu hisnya kan, pembukaannya pun baru 2. Nah, jadi Bu, kalau dari saya tetap setuju di antibiotik dulu. Karena kita mencegah, tapi setelah dikasih antibiotik, kita tetap memantau kemajuan persalinan. Tapi Bu, kalau misalnya kita pantau dulu kemajuan persalinan, antibiotik nggak kita kasih, nanti kita berisiko terjadinya infeksi. Begitu Bu. Atau Ibu-Ibu ada referensi terbaru? Lagi? Gimana Bu? Ya Bu, setuju. Yang lain Bu? Atau ada pendapat lain? Kalau di PMB kan seandainya nunggu 6 jam itu diberikan antibiotik juga enggak apa-apa berarti ya, Bu? Nah, yang oral. Yang oral. Oke. Kalau di PMB, tapi berapa jam dah Bu? Ke KPD? Biasanya kan pasien baru pecah terus langsung ke PMB. Kan biasanya kita nunggu dulu ini Bu selama 6 jam. Kalau 6 jam tetap nggak ada kemajuan persalinan baru dirujuk. Soalnya kan rumah sakit nggak mau Bu kalau tiba-tiba langsung dirujuk, nggak observasi dulu.
Biasanya Oke, gitu, Bu. oke, terima kasih Bu Deni. Boleh Bu, tapi saran saya memang kolaborasi dengan dokter. Karena setiap pemberian antibiotik itu kan memang harus advice dokter, Bu. Ya, ya, ya. Heeh. Gimana Ibu-Ibu? Ada lagi sharingnya? Bu, Ya Bu, silahkan. misalnya bentuk soalnya, Bu, pasiennya PMD. Berarti rencana asuhan yang paling tepatnya siapkan rujukan gitu ya, Bu, bukan beri antibiotik. Pilihannya mana yang paling tepat, Bu? Oke, luar biasa ya Bu Elizabeth. Jadi kalau misalnya di PMB, yang paling tepat itu ya kalau saya siapkan rujukan, Bu. Dan berdasarkan referensi yang ada juga siapkan rujukan kalau di PMB. Tapi Bu, kalau tindakan awal apa yang perlu kita lakukan, maka itu bisa pasang infus. Tergantung juga dengan kondisi ibunya. Nah, misalnya kalau kondisi KU-nya ini kan TTV-nya udah mulai melemah, otomatis kan infus dulu kita pasang, Bu. Jadi, hati-hati juga ibu-ibu dengan jebakan soal asuhan apa yang paling tepat atau apa tindakan selanjutnya. Nah, jadi sama dengan yang tadi KBI-KBE, yang paling tepat apa? Tapi kalau dibilang apa tindakan selanjutnya, itu berarti step yang ditanya. Tapi kalau yang paling tepat apa inti dari setiap prosedur ataupun SOP yang kita lakukan. Begitu, Bu. Maaf Bu, kalau misalnya asuhan yang diminta jawabannya gimana Bu? Terus kalau misalnya tindakan yang diminta jawabannya gimana ya Bu yang membedakannya ya Bu? Oke. Oke. Jadi begini Bu Elizabeth, cara kita membedakannya yang pertama dari soal kan. Tanya, ini rencana asuhan apa yang paling tepat? Nah, jadi yang paling krusial ataupun yang paling penting dari step itu apa? Nah, seperti tadi nih, kita tahu nih kan, kalau dia tadi tata laksana umum dari KPD itu kan ada dua secara umum, ada antibiotik, ada rujuk. Jadi yang paling penting di sini sebenarnya adalah antibiotik dulu karena dia berada di urutan pertama. Karena yang paling kita takutkan dari KPD ini adalah terjadinya infeksi, ya kan Bu? Nah, tapi kalau ditanya apa apakah yang tindakan awal yang bisa kita berikan misalnya, contohnya lah dalam kasus perdarahan, bisa jadi yang kita pasang dulu infus agar nanti tidak kolaps begitu Bu. Tapi perhatikan lagi dia di mana. Apakah di rumah sakit, PMB, atau puskesmas? Puskesmasnya pun lihat, ponetkah dia atau bukan. Begitu, Bu. Nah, kita coba lagi, Bu, ya, dengan soal gini. Kan tadi di sini ada ya, penata laksanaannya kalau dia misalnya lebih dari 34 minggu induksi persalinan, ya kan? Nah, ini di soal ini memang dia udah lebih dari 34 minggu. Tapi dia baru 38 minggu, masih kategori normal. Dan dia itu pun masih G1, baru 2 jam masalahnya. Nah, sedangkan HES-nya ini pun masih kita perlu pantau lagi. Apakah ada peningkatan atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya nih kita pilih yang tadi ya, yang ini, induksi persalinan, itu apabila kondisi bayinya ini udah mungkin gawat janin. Nah, maka induksi aja persalinan. Malah pun kalau udah parah kali, SC lah lebih cepatnya. Begitu. Dengan tujuan kan agar tidak terjadi masalah, apalagi nanti kematian janin dalam kandungan begitu. Gimana, Bu? Kalau gawat janin langsung SC biasanya, Bu? Iya, langsung SC. Karena takut kita ya kan, Bu, berisiko nanti. Fetal distress. Fetal distress. Gimana, Bu Rosa? Ini soalnya pertanyaannya agak membingungkan, Bu, rencana asuhan. Sedangkan kalau beri antibiotik kan berarti tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Biasanya kan gitu. Oke, ayo kita analisis bersama ya, Bu. Jadi ini dia 17 tahun G1, 38 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluar mulas sejak 8 jam yang lalu.
Hasil anamnesisnya ketubannya ini keluar cairan berbau amis sejak 2 jam yang lalu. ANC teratur. KU semua baik. Suhunya coba Ibu lihat, udah di ambang batas tuh. 37,5. Nah, untuk pernapasan masih normal lah, nadi semua masih. Presentasi kepala. Pembukaan 2. Penipisannya pun baru 25%. Ketubannya negatif. Nah, kepalanya ini belum ini ketinggalan ya hots berapa ini. Nah, dan lakmusnya positif. Rencana apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Gimana Bu Erni? Oke, kalau saya Bu tetap yang paling tepat itu antibiotik. Kenapa? Karena memang yang paling penting itu adalah untuk pencegahan infeksi seperti yang saya bilang tadi. Walaupun itu jadi gini Bu, sama dengan kita swab sama manajemen. Mohon maaf, nggak ada suaranya, Bu. Udah jelas? Halo Bu? Masih nggak jelas, tapi keresek-keresek, Bu. Oh, udah jelas Bu. Sepertinya ini suara Bu Erni deh yang bocor. Oke, udah kedengeran Bu? Nggak jelas sudah, Bu. Oke, benar Bu. Jadi Bu, rencana asuhan yang paling tepat tuh ya tetap Bu prioritasnya apa? Karena sama seperti ibu-ibu, saya nggak tahu lah kalau di puskesmas ibu ya. Tapi kalau sebenarnya dalam bidang pendidikan, kalau kita bikin swab, itu kan ada P. P itu kan sebenarnya plan ya kan Bu. Kalau kita balik ke buku manajemen funding. Nah, jadi plan itu rencananya apa? Pasti ada bacaan evaluasi di bawah. Telah diberikan antibiotik. Jadi rencananya ya adalah memberikan antibiotik profilaksis. Tapi evaluasinya di bawah telah diberikan. Begitu nggak sih Bu? Lewi Ibu belajar sama ini gimana? Iya Bu, kalau anunya memang beri antibiotik. Iya Bu, setuju. Oke Bu. Oke. Jadi Ibu kan terkecoh sama rencana ini tadi kan? Rencana sama tindakan. Rencana asuhan katanya kan kalau rencana asuhan itu rencananya, kalau tindakan yang kita lakukan ke pasiennya. Kalau yang C harusnya pertanyaannya menurut saya tindakan apa yang paling tepat dilakukan gitu Bu. Tapi mungkin saya salah juga sih Bu. Lanjut sudah Bu, udah apa Bu? Oke, bagaimana nih dengan ibu-ibu yang lain nih pendapatnya? Biar kita satu suara ini. Menyamakan persepsi. Izin Bu. Ya, silahkan Ibu Siti. Mungkin ini yang terkecohnya Bu. Ini kan kejadiannya di rumah sakit. Dia sudah ada tanda-tanda infeksi 37,5 ya Bu ya suhunya. Ya, maksudnya mungkin dengan rencana asuhan itu kita mengiranya harusnya ke kolaborasi untuk induksi persalinan, Bu. Misalkan pertanyaannya itu tindakan selanjutnya atau tindakan awal itu mungkin bisa kita beri antibiotik profilaksis. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, ada lagi ibu-ibu yang lain? Rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut. Asuhan tuh kan istilahnya bukan tindakan, tapi maksudnya bukan langsung Plan. kita kepada pasien. Rencana berarti kan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan kita untuk rencana induksi persalinan. Mungkin seperti itu, Bu. Untuk tindakan, misalnya tindakan yang paling tepat, misalnya pertanyaan tindakan ya Bu ya, itu mungkin kita bisa mengarah ke pemberian antibiotik profilaksis. Itu Bu. Iya. Oke.
Tapi dia memang udah di atas 34 minggu ya Bu ya. Bisa kita induksi memang. Karena takut dia ini ya, infeksi dah 8 ada minggu, Bu. tanda. Iya, Oh, iya. 38 minggu. Ya, maksudnya kan iya Bu, maksudnya kan tadi syaratnya kan tadi kalau induksi ini kan lebih dari 34 minggu. Tata Iya, laksana. gitu. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang selanjutnya dilakukan. Gimana ibu-ibu yang lain? Sepakatnya apa ini? Sepakatnya pertanyaannya tindakan itu Ini Bu PR, seharusnya. Bu. PR, Bu. Lanjut soal Bonus ya, Bu. Bonus. Bonus. Oke. Jadi memang Bu untuk soal ini memang tergantung kita dari sudut pandang mana juga ya kan Bu. Tapi kalau saya kenapa milih antibiotik karena yang paling tepat gitu. Tapi dengan perkataan Ibu tadi tindakan apa yang paling tepat sama rencana asuhan apa yang paling tepat? Bentar ya Bu, kita analisis dulu. Maaf Bu, mau bertanya. Sebenarnya menurut literaturnya apa perbedaannya Bu, asuhan dengan tindakan Bu? Jadi kita nanti menjawab soal itu nggak bingung gitu Bu. Definisi asuhan itu apa, definisi tindakan itu apa gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Elizabeth. Nah, jadi Bu, sebenarnya Bu di soal itu paling yang biasa keluar itu Bu apa tindakan awal atau tindakan yang paling tepat. Nah, asuhan ataupun tindakan itu pada konsepnya itu sama Bu. Kenapa saya bilang seperti itu? Misal nih, asuhan apa yang kita berikan di saat pembukaan sudah lengkap misalnya. Berarti kan pimpin persalinan misalnya kan Bu. Ataupun tindakan apa selanjutnya kan sama Bu. Sebenarnya asuhan sama tindakan ini. Cuman kan tindakan ini kan lebih kepada menggunakan alat atau memberikan sesuatu. Kalau asuhan ini hanya bisa memberikan kayak memberikan apa ya, dukungan persalinan misalnya. Atau asuhannya apalagi misal pada baby ya memberikan vitamin kah? Ya sama Bu, nggak ada bedanya. Cuman yang bedanya itu yang paling tepat sama tindakan awal itu dua hal yang berbeda. Walaupun ada misalnya kalau pertanyaannya apa yang paling tepat, tapi di situ ada pilihannya langkah awal, maka yang paling tepat kita pilih. Kayak Bu contohnya ya. Rencana apa, asuhan apa yang paling tepat misalnya kita berikan pada ibu yang dia dengan misalnya tadi atonia uteri. Berarti kan yang paling tepat itu pasti KPI jawabannya Bu. Tapi langkah awal apa? Berarti kan masase uterus begitu. Bisa Bu? Izin, Bu. Silakan Bu Siti. Oke. Mungkin apa karena ada sudah ada tanda-tanda infeksi yang dengan peningkatan suhu 37,5 itu ya Bu ya. Akhirnya jawabannya kita dahulukan untuk pemberian antibiotik. Iya Bu, kalau saya mikirnya seperti itu. Karena udah ada tanda-tanda infeksi suhunya kan. Jadi yang paling tepat yang kita lakukan itu sebenarnya ya antibiotik dulu. Tapi kalau misalnya lah Bu, nalarnya gini lah. Misalnya nih, ini udah ada di KPD. Suhunya ini udah di ambang batas nih. Udah nampak nih udah ada tanda-tanda infeksi misalnya kan. Masa kita nelpon dokter dulu, dok ini ada pasien KPD dok. Ya kan Bu? Nah, dok, ini ada pasien KPD, dok. Nah, kira-kira kita mau induksi persalinan ini, dok. Dokternya pula. Iya kalau standby. Kalaupun enggak, tapi kalau kita kasih Nanti dulu dokternya antibiotik, suruh ngasih antibiotik dulu. iya, Bu. Betul. Sepakat, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu Siti. Mau Sepakat? nanya, Silakan, Bu. ini kan dikatakan ini kan kasusnya KPD. Ini kan kalau dikatakan cairannya keluar kan baru sejak 2 jam yang lalu. Iya, Bu. Lebih dari 6 jam, gitu kan Bu. Dan di sana itu tadi kan yang dikatakan asuhan dan tindakan itu kan yang kita berikan misalnya memberikan memberikan dorongan, memberikan semangat. Gitu. Kalau antibiotik ini kan tindakan.
Jadi kayaknya gimana tuh Bu? Apakah soal apa ini atau Maaf Bu, ini yang ngomong Ibu Amrina ya, bukan? Resi. Rina? Oh, Bu Amrina. Suara Ibu agak terputus, Bu. Boleh tolong diulangi, Bu? Oke, ini Bu, di soal kan kesehatan kan itu KPD. Iya, Bu. Itu cairan sudah keluar 2 jam yang lalu. Gitu. Ya, Bu. Kalau definisi KPD itu jika lebih dari 6 jam. Itu salah satu. Dan tanda-tanda infeksi belum nampak di sini gitu. Kalau 37,5 itu di ambang batas lah, kayak suhu normal aja 37. Bu. Nah, kemudian jadi Ibu bilang juga antara asuhan dan tindakan itu misalnya kalau asuhan Ibu kan jadi memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan apa, dan tindakan itu berupa memberikan antibiotik gitu. Apakah itu antibiotik ini asuhan atau tindakan? Gitu? Oke, paham saya. Maksud Ibu sama tindakan tadi kan, Bu. Nah, jadi Bu, asuhan sama tindakan itu udah saya sampaikan sebelumnya. Asuhan sama tindakan itu sebenarnya hampir sama. Tapi yang membedakan tadi kalau asuhan yang paling tepat sama asuhan awal apa yang diberikan itu pasti beda, Bu. Nah, jadi misalnya Bu, kayak Ibu lah, asuhan Ibu bayi baru lahir apa? Pemberian vitamin. Dengar suaranya Bu? Mohon izin Ibu-Ibu, mungkin untuk soal ini boleh dibahas nanti juga di grup, karena ini sudah pukul 20, sedangkan kita masih ada 16 soal lagi, Ibu. Terima kasih. Ibu. Oke, Bu. Oke, dilanjut dulu, Bu. Oke, Bu-Ibu ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita soal nomor 5 nih. Silahkan, Ibu-Ibu. Jawaban terbanyaknya di A dan D, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jawaban terbanyaknya di A dan D. Balance nih ya, sama-sama 36%. A dan D. Oke. Jadi ini kata kuncinya, manuver apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Nah, kata kuncinya Bu, ini nggak perlu nih Bu baca. Yang paling penting ini di sini ini sudah bahu sudah dilahirkan, tapi kepala nih belum lahir. Nah, jadi masalahnya cuma kepala. Nah, jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah D. Sebenarnya adalah Mauricio ataupun teknik menunggang kuda. Ya. Nih ya. Jadi ini dilakukan pada persalinan sungsang, ya kan? Persalinan sungsang itu ya inilah ada klasifikasinya, ada murni, ada bokong kaki, ada letak kaki,
Nah, ini masalahnya bukan di sini nih sekarang, tapi kepalanya yang belum keluar. Nah, apa aja itu? Kalau bra, ini dia Bu. Persalinannya itu hanya bokong, jadi kita hanya membalikkannya aja. Misalnya ini kepala bayinya kan, nah, tinggal kita putar kan 180 derajat, itu bra. Kalau lopset, itu ke indikatornya ini. Ketika bahu belakangnya lebih rendah daripada bahu depan, itu lopset. Makanya itu dengan cara putar, ya kan Bu, nanti share lah videonya juga kan. Kalau Muller, itu biasanya kebalikan dari ini, lopset. Kalau tadi, yang lopset bahu belakangnya lebih rendah daripada bahu depan. Kalau ini, bahu depannya yang lebih dulu nih kita keluarkan, itu Muller. Nah, kalau klasik, ini yang mirip-mirip nih Bu. Kalau klasik, ini bahu belakangnya terlebih dahulu kita keluarkan. Nah, cuman beda teknik aja dia. Nah, tapi yang paling sering keluar itu memang Rusiao, Bu. Itu menunggang kuda. Jadi kayak, nah ini kan, masukkan tangan kemari, nih gini kan, jongkok gini, oleh Ibu, kepalanya diginiin kan. Silakan. Sampun, Bu. Ya, Bu. Oke, sampun. Kita lanjut ya, Bu. Nomor 6 ya. Silahkan, Ibu-Ibu. Jawaban terbanyaknya A ya Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, Bu, udah ada suaranya. Halo, Bu. Bu, Iya, sudah. Bu. Oke, halo Bu, suara saya sudah jelas? Iya, sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ini tindakan apa yang paling tepat? Ini kan persalinan normal ya Bu, gak ada masalah apapun ini sebenarnya. Karena pun denominator hubungan kecil kanan depan ya kan, pembukaan lengkap, otoban negatif dan jernih pula. Kalau pembukaan sudah lengkap, apa nih yang biasa Ibu lakukan? Pasti kita memimpin persalinan, ya kan Bu? Nah, inilah yang paling tepatnya. Karena pun hisnya sedang adekuat, jadi di saatnya his adekuat, maka yang paling tepatnya adalah memimpin persalinan. Ngatur posisi udah nggak lagi. Seharusnya sebelum ini kan, pada saat dia belum adekuat ataupun pada saat kala 1 sudah kita tanya, nanti ibu kala 2-nya mau seperti apa. Memfasilitasi ini pun sebelum dia persalinan. Nah, pemenuhan hidrasi ini kan di sela-sela kontraksi. Teknik relaksasi ini kalau dia hisnya nggak adekuat, ya kan Bu? Kalau hisnya nggak adekuat, barulah kita kasih teknik relaksasi. Ataupun pada saat pembukaannya belum lengkap, barulah agar tidak terjadi udem, maka kita lakukan relaksasi. Sepakat Ibu-Ibu?
penerangan Bu. Silakan Bu Amrina. Saya masih di hak 3 nih. Masih di HOTS 3. Oke, terima kasih Bu Amrina. Jadi pada saat persalinan itu kan ada yang mempengaruhinya adalah power, P6, passenger, ya kan Bu? Nah HOTS 3 itu berarti dia di spinda ischadica. Nah, kenapa saya menganjurkan untuk mimpin persalinan? Di saat ibunya meneran, maka itu akan mendorong kepala janin untuk lebih turun lagi. Nah, di saat kepalanya ini turun dan di saat adanya his, maka proses persalinan akan semakin cepat. Jadi nggak masalah, Bu. Nggak harus nunggu, harus hot sempat. Kalau hot sempat malah udah nggak perlu lagi ibunya meneran, Bu. Itu kan paling kita hanya melakukan ini aja lagi. Stenen, ya kan? Stenen, tangan di belakang kepala bayi. Ya, ini masalahnya kan dia udah buka lengkap. Kecuali dia nggak buka lengkap. Kalau nggak buka lengkap, maka ibunya nggak boleh kita anjurkan ini untuk pimpin persalinan. Paling atur teknik relaksasi. Kalau ketubannya belum pecah, maka kita anjurkan ibunya mobilisasi agar kepalanya semakin turun. Begitu, Bu. Jadi syarat untuk melakukan pemimpin persalinan ini adalah yang pertama, terutama sekali adalah pembukaannya sudah lengkap dan tidak ada masalah ataupun komplikasi. Oke, Ibu-ibu? Oke, lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Ini pun saya cantumkan juga pidato Spanggul, ya kan. Ibu udah ini. Nah, ini pun ada stationnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Silahkan, Ibu-ibu. Nah, kayaknya banyak jawabannya A ini. B masih kosong. Paling banyak jawabannya A ya, Ibu. Oke, rata-rata A ya. Makasih Ibu-ibu. Nah, jadi ini komplikasi apa yang paling mungkin? Ya kan? Ini kan kasusnya adalah ini ya, laserasinya udah sampai derajat 4. Derajat 3, karena sampai sphincterani. Kalau 4 ke rektum, ya kan? Apa komplikasi yang akan terjadi? Nah, mari kita bahas, kan? Inkontinensia alfi itu adalah kondisi ketika tubuh seorang tidak dapat mengendalikan buang air besar. Kalau keloid ini seperti ini, ya kan? Hanya berbentuk bekas-bekas. Kalau infeksi genital, ya infeksi ditandai dengan suhu yang tinggi. Ya Bu, yang paling benar adalah inkontinensia alfi. Karena tadi dia di sphincter ani. Sphincter ini kan sebagai kayak katup, ya kan? Sebagai tanda-tanda ini. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Ibu-ibu? Lanjut, Bu. Oke. Silahkan soal nomor 8 ya. Silakan Bu.
Oke, rata-rata milihnya ya. Jawaban terbanyaknya Ibu. Oke, terima kasih. Ini karena udah nengok kunci atau gimana nih ya Ibu-Ibu ya? Oke. 2 minggu, Bu. Oke. Iya, karena udah 42 minggu ya, Bu ya. 42 minggu, habis itu dia masih belum ada melahirkan. Kontraksinya nggak ada sama sekali, itu masalahnya kan. Walaupun kepalanya sudah masuk PAP. Nah, kalau CPD kan cephalopelvic disproportion, itu biasanya tandanya tuh kan turtle sign. Ini nggak ada. Hidramnion itu biasanya kan ditandai dengan TFU lebih besar dari usia kehamilan. Ini enggak. Malposisi nggak ada tanda-tanda menyebutkan bahwa ini posisinya yang salah, nggak ada kan Bu. Presentasi pun nggak ada. Jadi yang paling tepat adalah postpartum gestation. Nah, postpartum gestation ini bahasa lainnya ada postdeath, ada prolonged pregnancy, ada postpartum, itu sama semuanya. Faktor resikonya itu biasanya karena dari riwayat postdeath terdahulu ataupun dia nuliparitas, tapi memang kasus ini nuliparitas ya, umur 38 tahun pula. Nah, usianya lebih 30 tahun sesuai ya kan, baru pun obesitas. Tapi kalau di kasus ini, di MT-nya tidak dicantumkan. Jadi emang yang paling tepat jawabannya postpartum gestation. Ada yang mau didiskusikan Ibu-Ibu? Monggo. Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Silahkan Ibu-Ibu, soal nomor 9. Jawaban terbanyaknya di D ya Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ya, jawaban terbanyaknya adalah di D, lalu disusul oleh C. Ini tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut, ya kan? Ini dia datang ke praktek mandiri bidan. Nah, ini dia cemas dengan kondisinya saat ini. Bahkan terakhir 6 jam yang lalu. Ketuban positif pembukaan 3. Apakah yang paling tepat? Nah, di sini memang yang paling tepat. Nah, itu oke. Oke, kita bahas ya Ibu. Jadi, kalau dia ini, masalahnya di sini apa Bu? Takut dan cemas. Rasa takut dan cemas. Takut dan Iya, cemas atas kondisi. masalah. Oke, masalahnya di sini iya. Takut dan juga cemas atas kondisinya. Tambah lagi dia sedang mules, ya kan Bu? Sedang ada his, ya kan Bu? Nah, walaupun hisnya yang belum terlalu adekuat. Jadi tindakan apa yang paling tepat untuk mengatasi cemas dan juga nyerinya tadi? C. Mengajarkan teknik relaksasi. Betul sekali Bu Desi. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah C. Kenapa? Karena pertama tadi dia cemas. Relaksasi itu akan mengurangi rasa cemas. Dan juga relaksasi akan membuat pikiran lebih tenang. Selain itu dengan merelaksasi, maka nyeri itu juga akan semakin berkurang. Dan kalau bayangkanlah Ibu-Ibu, kalau dia tidak melakukan relaksasi, maka kalau kontraksi ini kan kayak mau beneran aja kita kan Bu. Nah, kalau beneran sebelum waktunya, ini akan menimbulkan yang namanya udem ataupun varises pada vagina. Nah, kalau menganjurkan posisi semivolar ini nggak tepat pada kasus ini. Kalau kasusnya misalnya ada masalah pada oksigen mungkin bisa, ya kan Bu? Menghadirkan pendamping persalinan.
Ya, persalinan ini bisa memang mengurangi cemas, cuman di sini dia masalahnya sedang kontraksi, jadi kurang tepat untuk kasus ini. Kalau nutrisi, memang sih terakhir ibunya ini makannya itu 6 jam yang lalu tadi nih kasusnya ya kan. Seharusnya pun udah makan karena kan masa kapasitas lambung kita kan 4 jam. Setelah 4 jam itu akan terasa lapar lagi. Tetapi kasus ini juga nggak cocok. Kenapa? Karena masalah utamanya bukan di nutrisi. Keadaan umumnya pun masih normal. Kecuali jika ibunya ini sudah lemas. Itu pun kalau lemas, kalau cemas apa mau makan? Enggak, kan? Selera makan tuh udah nggak ada. Nah, jadi nggak akan mungkin. Makanya pada saat proses persalinan, paling yang kita kasih itu bukan makan, tapi cuma teh manis, ya kan? Yang perlunya cuma glukosa. Kalau ruangan bersalin, belum lah, masih buka 3, masih jauh, ya kan Bu? Jadi yang paling tepat itu adalah yang C, teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi ini banyak ya Bu, ini ada beberapa yang saya contohkan. Ada relaksasi otot progresif, ada diafragma, meditasi, perilaku ini kayak ngasih sugesti. Yang jelas, semua bentuk relaksasi itu dapat merilekskan tubuh dan meningkatkan yang namanya hormon endorfin dan menekan yang namanya hormon kortisol. Sampai di sini ada yang mau dibahas, Ibu-Ibu? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 10, monggo Ibu-Ibu. Jawaban terbanyaknya di C, Ibu. Oke, di C. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya disusul A ya. Di sini kata kuncinya adalah langkah awal apa? Nah, ini kan Bu, ini sebeda kan sama tadi asuhan apa yang paling tepat. Kalau ini langkah awal apa? Biasanya kalau kata kunci di soal uji kompetensi itu bedanya cuma di situ, Bu. Yang paling tepat apa atau langkah awal apa? Nah, ini dia 42 minggu G5 kan. Masalahnya di sini apa nih? Ketubannya negatif, pembukaannya 7, ya kan? Nah, DJJ-nya 166. Nah, sebenarnya, nah, ini masalahnya, Bu. Gimana cara kita menyelamatkan kesejahteraan janin? Otomatis yang diperlukannya di kasus ini adalah oksigen, ya kan, Bu? Itu yang paling penting daripada infus, rujukan, ataupun apalagi miring kiri. Miring kiri memang terbukti efektif mengalirkan oksigen lebih banyak ke vena cava inferior, ya kan? Karena kalau terlentang kan vena cava inferiornya terjepit. Tetapi ini tidak begitu efektif dalam kasus yang ini sudah termasuk gawat janin. Jadi yang paling tepat adalah oksigen. Oke, ada yang mau dibahas Ibu-Ibu? Lanjut, Bu. Next. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Saya tambahkan di sini augmentasi sama induksi. Jadi kalau induksi memang menstimulus, tapi memang udah ada hisnya. Nggak ada hisnya sama sekali. Kalau augmentasi itu meningkatkan hisnya. Oke, silahkan Ibu-Ibu nomor 11.
Jawaban terbanyaknya B ya, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Jawaban terbanyaknya B ya. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, ini dia pembukaannya lengkap, ketubannya positif, tidak ada pula bagian yang menumbung, kepala hot sempat. Ya, betul jawabannya Bu. Amniotomi. Kenapa? Karena ketubannya masih positif ya kan Bu. Ketuban positif kalau kita mimpin persalinan itu akan menghambat proses pengeluaran. Jadi lebih baik kita pecahkan dulu, maka akan mempercepat proses pengeluaran bayi. Kalau kosongkan kandung kemih nggak ada di sini ya Bu, tanda-tanda ataupun data yang menyebutkan kandung kemihnya penuh, nggak ada. Observasi pun nggak ya, karena baru disiap di observasi. JJ-nya masih 140 kali per menit. Membantu cari posisi yang nyaman juga tidak. Maka paling tepat itu amniotomi. Ya. Nah, jadi amniotomi itu indikasinya yaitu sebenarnya di saat ini ya, pada kasus ini karena ini. Karena di ketuban itu belum pecah dan serviks telah membuka sepenuhnya. Atau ada indikasi lain, bisa untuk induksi bisa, persalinan dengan tindakan, dan ada kontraindikasinya apabila dia terendah janinnya masih tinggi, persalinan preterm, infeksi, polydramnium, ataupun salah-salah lain. Oke, ada pertanyaan Ibu-Ibu? Apa mulutku nih, ha? Apa, Ma? Mama apa, Ma? Awas dulu lah, Mama lagi belajar. Oke, ada lagi Ibu-Ibu yang mau dibahas? Apa kita lanjut? Oke, silahkan Bu, nomor 12. Yuk Ibu-Ibu, keren kali Ibu-Ibu semangatnya. Jawabannya sangat bervariasi ya Ibu. Iya Bu, betul sekali. Ada A, ada B, ada D. D sama E balance nih. Ya. Oke. Nah ini Bu, kata kuncinya adalah bayi telah crowning, suboksiput di bawah simpisis. Gak ada pula lah boneka saya Bu. Nah, anggaplah ini ya. Jadi tahapan persalinan itu Bu, ini ya. Jawabannya itu yang paling tepatnya itu adalah ekstensi. Nah, jadi tahapan persalinannya itu Bu ada 7. Ada namanya engagement, itu di saat kepala bayi itu sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Baru kepala bayi itu dia akan masuk dalam posisi dia sejajar atau melintang, ya kan? Di saat dia sudah masuk, dia akan mengalami penurunan, ya tadi. Bisa karena adanya his atau memang karena adanya pengaruh penurunan kepala bayi itu sendiri. Baru di saat bayi tersebut sudah berada di spina ischiadica, kan itu bagian tersempit panggul, Bu. Dia akan melakukan fleksi. Nah, setelah fleksi, setelah lewat dari spina ischiadica tersebut, maka dia akan mengalami putaran paksi dalam. Masuklah dia lagi gini kan, Bu. Awalnya tadi gini. Ini, habis itu di kepalanya kan masuk dia, melituk dia, fleksi kan, menggilup. Baru putaran paksi dalam, tegak lagi dia punggungnya ke atas. Baru setelah keluar, ya kan, di dekat pintu, di dekat apa? Ya pintu lah, vagina kita. Itu tadi yang disebut dengan ini crowning. Crowning ini setelah bayi tampak 5-6 cm di depan vulva, kan dia mengeluarkan kepala lagi nih Bu, ya kan? Nah, mengeluarkan kepala itu disebut dengan ekstensi. Nah, pada saat ekstensi itu itulah tangan kita melakukan stenen, satu lagi menahan belakang kepala bayi. Baru setelah selesai maka akan mengalami putaran paksi luar, baru ekspulsi yang kita melakukan sangga susur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Tidak, Bu.
Oke. Next, silahkan Ibu-Ibu. Oke, kayaknya yang paling menjawab tuh D ya, sama A. Boleh D. dilanjutkan, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Nah, tindakan segera apa yang paling tepat pada kasus tersebut, ya kan? Bidan memimpin persalinan dan tampak turtle sign. Nah, ini hati-hati lagi Bu dengan yang saya bilang tadi jebakan Batman. Nah, ini tindakan segera. Kalau tindakan segera itu artinya sama dengan langkah awal. Langkah awal apa yang paling tepat kita berikan pada kasus ini di saat tampak turtle sign? Turtle sign ini kan tanda dan gejala cephalopelvic disproportion, ya kan Bu, CPD. Tapi kalau tindakan yang paling tepat itu jawabannya benar macrobirth. Tapi kalau tindakan segera ya cek lilitan dulu lah Bu. Cek lilitan dulu. Mana tahu dia turtle sign-nya karena tali pusatnya yang memang ini terlilit begitu kuat sehingga bisa kita putus dulu. Oke. Nah, balik ya Bu pembahasannya. Nah, jadi ini Bu, dalam persalinan distasia bahu ini itu biasanya kita melakukan EPIS dulu. Tapi sebelum ini memang tindakan segeranya itu adalah kita cek dulu lilitan tali pusat. Oke, ada yang mau didiskusikan Ibu-Ibu? Oh, baterai saya low. Ada Bu yang mau didiskusikan? Enggak, Bu. Oke, sepakat Ibu-Ibu semua ya? Nit, Oke, kalau begitu kita lanjut di soal nomor 14, silahkan Bu. Jawaban terbanyaknya C, Ibu. Oke, jawaban terbanyaknya adalah C. Seperti jawaban Ibu benar deh. Karena memang di sini kata kuncinya adalah untuk memperluas diameter anteroposterior ya kan Bu dan mempercepat penurunan kepala. Jadi memang untuk memperluas diameter itu paling tepat adalah jongkok. Karena di saat jongkok kan bagian panggul bawah kita kan lebih membuka lebar ya kan Bu. Daripada berdiri ataupun miring kanan, setengah duduk apalagi niches. Kalau niches ini untuk sungsang ya kan Bu? Ya, Sungsang. mendukung. Oke, ada yang perlu didiskusikan nih Bu Ibu? Tidak, Bu. Oke, next silahkan Bu.
Jawaban terbanyaknya B ya, Ibu. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Nah, jadi ini prinsip etik apakah yang sudah diterapkan oleh bidan tersebut? Ya. Ini kata kuncinya adalah telah dilakukan pertolongan dengan perasaan mikrobet, tetapi masih belum bisa. Bidan menyampaikan untuk dilakukan rujukan karena DJJ sudah 166 kali per menit. Nah, prinsip etik ini Bu, kalau otonomi itu artinya kita menghargai hak asasi manusia. Menghargai ini di saat manusia itu telah berusia di atas dari 18 tahun. Nah, di atas 18 tahun, setiap kita berhak menentukan apa aja yang mau kita lakukan, apa aja yang bisa dilakukan terhadap diri kita, itu adalah hak otonomi. Kalau justice itu keadilan, artinya kita adil, sedangkan di kata kunci di sini nggak ada menyebutkan adil di soal ya Bu. Kalau confidentiality itu artinya kerahasiaan. Jadi memang kita itu harus menjaga yang namanya privacy. Nah, yang sering terjebak adalah antara B sama C nih Bu. Nah, beneficent ini artinya kan kita lebih mengutamakan manfaat ya kan daripada resiko. Kalau non malefisien itu artinya kita mengurangi yang namanya kerugian ataupun kerusakan. Beda antara B sama C, beneficent dan non malefisien ini yaitu terletak pada tempatnya. Biasanya Bu, kalau dia di IGD atau UGD itu yang kita terapkan prinsip etiknya adalah non malefisien. Kenapa? Misal di saat pasien tersebut dengan kondisi gawat darurat CP itu kan kita ada kontraindikasi sebenarnya dilakukan, tapi tetap kita lakukan itu karena apa? Kita nggak mau dihenti jantung. Nah, selain dari itu, maka kita pilih adalah beneficient. Begitu, Bu. Apa di sini ada yang perlu didiskusikan? Tidak, Bu. Oke. Atau ibu-ibu udah ngantuk ini? Oke. Nah, lanjut ya, Bu. Silakan, Bu. Soal selanjutnya. Jawaban sangat bervariasi ya, Ibu. Boleh dilanjut. Oke, terima kasih, Bu. Banyak yang pilih E sebenarnya ya, tapi ada juga yang milih jawabannya C sama A. Nah, ini tadi, Bu. Jadi prinsip etik itu kalau dia otonomi kita menghargai hak orang. Tapi di sini masalahnya pada kasus ini nih, mahasiswa ini dia tahu kondisi pasien tersebut menceritakan kepada temannya dengan alasan sharing pengalaman. Padahal kan Bu, kita itu boleh menceritakan status pasien itu hanya apabila pada saat operan. Nah, sedangkan di sini sebenarnya mahasiswa ini sudah melanggar yang namanya privasi pasien. Iya, kalau temannya ini bisa menjaga juga, gitu. Kalau misalnya enggak, ini kan aib nih Bu sebenarnya jengger ayam ini kan tanda-tanda apa coba Bu? IMS. Tanda-tanda adanya iya Bu betul sekali IMS. Nah, jadi kalaulah misalnya ibu ini digaung-gaungkan lah rupanya ada tanda ini, apa enggak heboh? Macam suaminya awalnya nggak tahu apa enggak heboh gitu. Heboh. Heboh lah Bu. Ada apa gitu kan Bu. Nah, jadi yang dilanggarnya yang paling tepat adalah confidentiality, itu kerahasiaan. Kecuali kapan di saat kita itu boleh memberikan informasi terkait data pasien, misalnya kalau diminta pengadilan atau memang hanya kebutuhan medis. Misal dia melakukan tindakan operasi, tentu kita harus tahu rekam medisnya sama track recordnya agar untuk mengurangi yang namanya masalah selanjutnya atau komplikasi apa yang kemungkinan terjadi begitu Bu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan nih Bu Ibu? Tidak, Bu. Bu. Oke, lanjut. Oke. Silakan Bu. Oke,
Jawaban terbanyak ya Ibu, boleh dilanjutkan, terima kasih. C ya Ibu, boleh C. dilanjutkan, terima kasih. Oke, terima kasih. Jawaban terbanyak C lalu dilanjutkan oleh A ya. Jadi ini masalahnya, di desa terpencil ditugaskan seorang bidan PTT. Berdasarkan laporan dari warga, bidan ini selalu jarang di tempat. Bahkan ketika ada warga yang mau bersalin, laporan ini diketahui oleh organisasi profesi IBI nih. IBI melakukan kunjungan secara mendadak dan ternyata didapatkan memang bidan ini nggak ada di tempat. Sehingga IBI menegur atas sikap dari bidan tersebut. Jadi isu etik ini antara apa sekarang? Nah, hati-hati Bu, tadi banyak Ibu bilang bidan sama masyarakat. Sebenarnya kasusnya ini memang masalahnya itu dari bidan dan masyarakat. Tetapi kata kuncinya di sini dia sekarang bermasalah sama organisasi profesi. Jadi jawabannya adalah A, bidan dan profesi. Oke, ada lagi Bu yang mau didiskusikan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya Bu. Silahkan Ibu-Ibu. Oke. Jawaban terbanyaknya B ya Ibu, boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi apakah peran bidan pada kasus di atas, ya kan? Peran bidannya ini adalah di sini masalahnya itu seorang perempuan berusia 26 tahun, ya kan, mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir berwarna segar, dan bidan telah melakukan rujukan. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas pusat dan JJ 100 kali per menit. Nah, bidan melakukan rujukan. Jadi peran bidan apa? Kalau pemberdaya itu kan kayak kegiatan pemberdayaan masyarakat kan Bu. Misalnya kayak membuat ambulan desa atau melakukan MMD, musyawarah masyarakat desa, atau kayak membentuk kader di posyandu itu pemberdayaan. Nah, tapi kalau pelaksana itu betul jawabannya karena bidan ini telah melaksanakan tugasnya. Kan bidan ini kan tugasnya itu ada secara mandiri, ada kolaborasi. Jadi ini mandiri telah dilaksanakan, rujukan ini berarti dia melakukan kolaborasi. Kalau pengelola, ini berarti ada sesuatu yang dikelola, kata kuncinya Bu. Misalnya, bidan mengelola posyandu misalnya. Ataupun mengelola kegiatan, apa ya, misalnya KB massal misalnya. Nah, itu pengelola. Kalau pendidik itu biasanya kayak memberikan edukasi, ya kan? Kalau peneliti tentu adanya riset ataupun penelitian yang dilakukan oleh bidan tersebut. Sampai di sini Bu, ada yang perlu didiskusikan? Kayaknya ini nggak terlalu sulit sebenarnya Bu, peran bidan ini. Lanjut, Bu. Oke, silakan Bu. Oke, kayaknya pilihan jawabannya itu B sama D berimbang nih ya. Boleh dilanjutkan Ibu.
Oke. Nah, jadi ini kata kuncinya, Bu. Hormon apakah yang mempengaruhi pengurangan rasa nyeri tersebut? Nah, ini memang, Bu, B sama D itu sama-sama hormon yang muncul di saat kita merasa nyaman, merasa rileks, merasa happy. Nah, tapi di sini masalahnya, apa terapi yang kita berikan itu akan mempengaruhi hormon yang dipengaruhinya. Nah, jadi ini melakukan pijatan lembut pada bagian pinggang dan juga aromaterapi. Dan ini masalahnya itu adalah khawatir dan juga nyeri, ya kan? Nah, nyeri ini ditimbulkan karena adanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini dia akan bertolak belakang sama hormon endorfin dan juga oksitosin. Tapi yang paling tepat pada kasus ini adalah hormon endorfin. Kenapa, Bu? Karena aromaterapi itu memberikan efek rileks, nggak ada kaitannya dengan oksitosin. Ada sih, Bu, tapi lebih tepatnya itu ke endorfin daripada oksi. Kalau oksitosin itu memberikan terapi, nanti ada soal selanjutnya. Ada yang mau dibahas, Bu? Bu, oksitosin itu tidak merasa nyeri, ya, Bu? Oke, terima kasih Bu Deni. Ya, oksitosin itu memang merangsang nyeri kalau ibunya dalam proses persalinan, ya kan Bu Deni? Kenapa? Karena oksitosin ini merangsang kontraksi uterus. Nah, tapi kalau pada saat ibu nifas, oksitosin ini hormon kasih sayang yang berperan dalam proses pengeluaran ASI. Jadi bahagia-bahagia endorfin sama oksitosin ini sebenarnya, Bu. Makanya di soal ini yang lebih tepat jawabannya adalah endorfin. Karena tadi kan untuk mengurangi rasa nyeri dan juga mengurangi kekhawatiran dari ibu yang lagi dalam proses persalinan. Gimana ibu-ibu? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. The last question for tonight ya, Bu. Oke. Silahkan ibu-ibu. Oke. Sepertinya yang dominan di sini D jawabannya ya. Oke. Jadi hormon apakah yang dirangsang? Apabila kita merangsang papila mame. Betul, Ibu. Yang dirangsang adalah oksitosin. Nah, ini betul dari jawaban dari Bu Deni tadi. Tanggapan dari Bu Deni di sebelumnya. Jadi oksitosin ini memang hormon kasih sayang, tapi pada saat proses persalinan, dia akan mempengaruhi kontraksi uterus. Jadi kalau ibu-ibu nih di klinik ataupun di rumah sakit, kalau mau merangsang induksi alami, nggak perlu pakai oksitodrip oksi, rangsang aja papila mamenya. Itu terbukti efektif untuk meningkatkan kontraksi. Kalau prostaglandin itu kan biasanya terdapat di mana, Bu? Di sperma ya, Bu ya. Ya, Bu. Makanya kalau ibu-ibu mau melahirkan itu, kalau dia udah aterem, maka kita anjurkan dia untuk melakukan hubungan suami istri misalnya gitu. Tapi tidak kita anjurkan pada ibu yang dia dengan riwayat abortus habitualis, apalagi kalau dia belum aterem. Dan nggak kita anjurkan juga pada ibu yang dia itu hamilnya baru trimester 1 karena masih rentan. Oke, selesai 20 pertanyaan. Dari sini ada yang mau dibahas, ibu-ibu? Bu, maaf Bu, diulang yang pertanyaan yang nomor 13 itu ya Bu, yang 13 ya Bu. Yang turtle sign. Ya, ya. Ya, maaf Bu, ini tipe ya. Soal yang sebelumnya ini tadi. Nah,
13, ini kan Bu, tindakan segera apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kalau pertanyaannya Bu, tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah manuver Macrobert. Tetapi ini bilang tindakan segera apa? Tindakan segera apa? Itu dia sama dengan langkah awal. Langkah awal apa yang perlu kita berikan pada pasien dengan distosia bahu, ya kan? Iya. Nah, ini berarti lebih tepatnya adalah cek dulu lilitannya, Bu. Bu, Kenapa? ini kan bidan memimpin persalinan dan tampak turtle sign. Turtle sign, iya. Artinya kan kepalanya belum keluar, Bu, maju mundur, nggak? Iya, betul, Bu. Kalau kita cek lilitan tali pusat, nggak, apakah jari kita bisa masuk sampai ke lehernya bayi, kan, Bu? Kepalanya kan masih di vagina, keluar terus mundur lagi. Gitu, Bu. Pengertiannya kan kepala bayi tiba-tiba masuk ke dalam perineum ibu setelah keluar dari vagina. Nggak maju mundur itu, Bu, kalau Oh iya betul. Betul, Bu Deni, koreksinya, Bu. Iya. Jadi kita bisa meriksa lilitan tali pusat kalau kepalanya biasa sudah kroning, ya kan, Bu? Udah keluar, betul. Tipe saya, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau kayak gitu ya paling tepat ya Macrobert. Karena kalau misalnya ada pilihan di situ epis, ya kita epis dulu. Betul, Bu. Terima kasih banyak, Bu Deni, koreksinya, Bu. Iya, betul, Bu. Turtle sign itu belum bisa juga, Bu. Gimana pula cara kita meraba tali pusatnya? Betul. Kepala pun sudah penuh itu di vagina. Iya, betul sekali, Bu Deni. Makasih, Bu, koreksinya, Bu. Iya, Bu. Ada lagi, Ibu-ibu? Boleh lihat soal nomor 18, Bu? Oke, saja, boleh. Bu. Boleh dong, Bu Ari. Boleh untuk Ibu, ya kan? Nomor 18. Ini nomor berapa ini? Oke. Nih, Bu. Silahkan. Gimana, Bu? Sudah, Bu. Ampun. Nggak ada yang perlu dikritisi, Bu Ari? Tidak ada, Bu, ini. Ngitung soal benarnya berapa ini dulu. Masya Allah. Oke, Bu. Jadi benar berapa nih, Bu Ari nih? Benar 11, Bu. Benar? Mohon maaf, bertanya lagi. 12. Ya, silakan, Bu. Ibu siapa ini? Oke. Tadi yang soal nomor 13, Bu. Oke, Bu Dini ya. Itu, Bu. Ya. Ya, Bu, ini saya terima kasih kali nih sama Bu Deni tadi nih. Benar, Bu. Jadi kan, Bu, ini kan ingat. Bukan, Bu, sebentar saya bertanya. Manuver Macrobert ini kan untuk melahirkan bahu depan ya, Bu? Iya. Posisinya. Iya, Bu. Jadi kepala sudah keluar. Untuk karena macet, untuk melahirkan bahu depan, maka kita lakukan manuver Macrobert. Artinya sama, Bu. Ini tindakan manuver Macrobert ini juga dilakukan setelah kepala lahir untuk melahirkan bahu depan. Ayo, Ibu-ibu, kita sama-sama telaah ya. Gimana, Bu? Tapi memang, Bu, kalau tindakan yang paling tepat untuk kasus yang distosia bahu, pasti jawabannya Macrobert. Kalau manuver Macrobert itu kan kakinya dua-duanya ditarik searah sekuat mungkin, ke arah mungkin. Itu kan untuk memperluas jalan, memperluas area ini. Tapi ada penekanan di suprasimfisis, Bu. Untuk menekan bahunya itu supaya agak masuk ke dalam. Iya, agak lebih kecil diameternya. Iya. Kalau masih turtle kayaknya juga enggak tepat kalau ditekan suprasimfisisnya. Kalau kakinya saja mungkin iya diarahkan ke dada ibu. Mari Ibu-ibu kita jongkok gitu ya, Bu ya. Nek jongkok itu posisi jongkok mungkin. Jongkok. Ibu mungkin menambahkan, Ibu.
Silakan Ibu Ini Alfiati. masih ada tanda-tanda turtle string ya, Bu. Jadi kita untuk melakukan tindakan segeranya kan menunggu kepala lahir. Jadi lebih ke arah ini, Bu. Apa? Lakukan rujukan. Lakukan rujukan Ibu. Iya, mungkin itu. Kalau meneran dengan miring kiri? Meneran dan miring kiri. Miring kiri itu paling ini Bu, lebih mempercepat proses penurunan kan? Berdasarkan penelitian kalau kita miring kiri sama memperlancar sirkulasi oksigen. Tapi kalau untuk perluasan panggul nggak terlalu berpengaruh sekali. Ayo ibu-ibu, manakah yang paling tepat ini? Kalau tadi kenapa saya yang ini, kalau Macrobert, ya memang itu menekan sebenarnya Bu, tapi di saat kita melakukan penarikan tadi kan memang harapannya rongga panggul lebih luas. Gimana ibu-ibu bidan? Mungkin ini ya Bu, menurut saya salah di pertanyaan ya Bu. Seharusnya bukan tindakan segera, tapi tindakan Apa yang paling tepat? tindakan yang paling tepat gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau kalau kembali ke penjelasan itu bahwa perbedaan antara tindakan segera dengan tindakan yang paling tepat itu kan kalau tindakan segera itu yang langkah yang nomor 1 yang ada di SOP seperti ya itu ya Bu ya. Iya, Kalau benar tindakan sekali. paling tepat itu kan tindakan intinya apa sih? Nah ini kan sebenarnya tindakan intinya kita akan melakukan manuver Macrobert. Macrobert. Ya, dengan adanya turtle sign, dengan tidak memperhatikan ini kepala masih belum lahir gitu ya Bu. Cuma tindakan yang tepat itu dengan adanya turtle sign kita arahnya ke manuver Macrobert gitu mungkin ya Bu. Benar, benar Bu. Jadi jawabannya? Jawabannya kalau saya tetap D Bu, Macrobert. Benar berarti Bu, nggak salah. Bu, itu mungkin kita apalagi telah lagi vignetnya ini Bu, pertanyaan. Boleh, monggo Ibu. Soal kita kembali bukan apa lagi pertanyaannya lagi mungkin diganti atau apa gitu dibaiki lagi Bu. Mungkin kan karena Oke, ini Bu. ragu kita kan, ambigu kita ragu kita mau apa sih gitu kan dari awal sudah kita bicarakan. Jadi memang mungkin soalnya mungkin lagi Perlu karena memang harus diapakan lagi gitu Bu. Ini dikonsultasikan atau dipelajari lagi memang benar nak gitu. Atau mungkin di antara kita pertanyaan, jumlahnya dan optionnya mungkin perlu lagi sih Bu. Mungkin cara ini melakukan ini kalau di dalam soal ini merugikan kami sebagai yang ujian gitu kan Bu kalau seperti ini soalnya. Oke, betul sekali Bu Abrina. Iya, terima kasih Bu masukannya. Tapi kalau yang tadi Bu, memang saran Ibu siapa tadi ya? Memang kalau menurut saya yang lebih tepat itu soalnya memang tindakan apa yang paling tepat dari kasus ini. Jadi memang kalau ini Bu, di soal dimanapun Bang soal, pasti jawabannya ini Macrobert. Nah, saya tadi agak terkecoh juga ini di lilitan tali pusat ya kan. Baru ini ada kata kunci bahwa dia masih turtle sign. Turtle sign gimana pula cara kita cek lilitan tali pusat. Tapi kalau Ibu bilang lakukan rujukan itu belum pas di sini Bu. Kita kan perlu upayakan dulu untuk melakukan perluasan panggul. Gimana ibu-ibu yang lain tanggapannya? Kita sharing nih Bu. Mungkin ya apalagi Bu di pertanyaan aja lagi mungkin Bu tindakannya mungkin diganti tindakan yang paling tepat gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Amrina. Baik Ibu-Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya Ibu Yesi. Mungkin kira-kira apakah ada yang masih ingin didiskusikan Ibu karena waktunya juga sudah cukup malam.
mungkin sembari kita menunggu pertanyaan dari ibu-ibunya, Ibu mungkin Ibu ada tips atau trik untuk ibu-ibu yang akan melaksanakan UKOM, Ibu? Oke, terima kasih Bu. Kalau dari saya Bu, tips dan triknya, yang pertama kita baca soalnya dulu. Nah, setelah tahu soalnya, barulah kita lihat keywordnya atau kata kuncinya apa. Nah, kata kunci misal kayak gini kan, berarti kan ini kata kuncinya adalah bidan telah memimpin persalinan tanpa turtle sign. Berarti kata kuncinya adalah turtle sign. Langsung kita menganalisis nih diagnosanya kalau turtle sign apa. Berarti kan distosia bahu misalnya. Nah, terus kita lihat lagi itu ranahnya di mana, PMBK, puskesmas, atau rumah sakit. Karena setiap fasilitas kesehatan itu penanganannya berbeda. Nah, begitu Bu. Dan tipsnya lagi adalah ibu-ibu nggak usah panik dalam menghadapi uji kompetensi ini nanti. Karena di saat panik, kortisol kita meningkat, nggak bisa lagi berpikir, asam lambung pun naik. Akhirnya aturan menjawab soal, jadi mikirkan asam lambung lagi kan Bu. Lagi nanti pada saat ujian, ibu-ibu semua nggak boleh makan ya kan, dan nggak bisa minum juga. Kalaupun minum izin, jadinya habis waktu kita. Jadi itu sih Bu kalau dari saya tipsnya tenang, berlatih terus, dan apalagi saya sangat suka Bu dengan grup yang sekarang ini karena antusias sekali ibu-ibunya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari berbagai lini terutama ya kan. Jadi saling sharing lah. Dan pada prinsipnya memang apa kita bahas soal ini adalah sharing informasi. Apalagi ibu-ibu kan seorang praktisi ya kan. Ada yang di pelayanan, baik di PMB, puskes, ada juga yang di rumah sakit. Begitu. Jadi tetap semangat ibu-ibu semua. Saya sangat salut nih sampai semua ini. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu, terima kasih Ibu kembali. atas tips dan triknya. Terima kasih untuk pemaparan materinya juga. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.10, kita akhiri dulu kelas malam hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir hingga akhir. Selamat beristirahat Ibu. Saya izin mengakhiri Zoom ya Bu. Selamat malam. Oke, selamat malam Bu. Malam, Bu.